Wa yauma yahsyuruhum jami'a, dan ingatlah hari di waktu Allah menghimpun mereka jami'a semuanya. Yahsyuru yaumal mahsyar, itu hari perhimpunan. Orang dikumpulkan. Maka Allah berfirman, ya ma'syarul jin, wahai golongan jin, qad istaksartum minal in, sesungguhnya kamu telah banyak menyesatkan al ins, manusia, insan. Jadi insan manusia di sini menggunakan istilah insi, ya. Wa qala awliya'uhum minal ins, lalu berkatalah kawan-kawan mereka dari golongan manusia, jadi teman-teman jin, ya, dari golongan manusia itu berkata, Rabbana stamta'a ba'duna bi ba'din, ya Tuhan kami, sesungguhnya sebagian dari kami telah dapat kesenangan dari sebagian yang lain. Jadi artinya antara manusia dan jin itu saling menolong waktu di dunia, saling memberi manfaat kepada antara satu dengan yang lainnya. Tetapi yang demikian itu tidak diperbolehkan karena pasti akan ada kesesatan, dan itu sampai dibawa mati. Wa balagna ajalana alladzi ajalta lana, dan kami telah sampai kepada waktu yang telah Engkau tentukan bagi kami. Artinya datang kematian, masih berkawan dengan jin, maka maka Allah berfirman, annaru maswakum, neraka itulah tempat diam kamu, khalidina fiha, sedang kamu kekal di dalamnya, illa masya Allah, kecuali kalau Allah menghendaki. Jadi kekal di neraka, tetapi ada istilah illa masya Allah, kecuali kalau Allah menghendaki. Dan ini apa maknanya? Ini yang kami buat judul, ya, karena ini tidak biasa. Di ayat-ayat yang lain itu kan cuma disebutkan kalau sudah di neraka itu khalidina fiha, malah abada gitu, ya, kekal selama-lamanya. Ini kok ada istilah illa masya Allah. Ini perlu diingat, ya, apa maknanya. Inna rabbaka hakimun alim, sesungguhnya Tuhanmu maha bijaksana lagi maha mengetahui. Jadi ini penafsiran, ya. Ini yang pertama tadi, ayat yang pertama, lahum darus salam tadi. Jadi bagi orang yang bisa mengambil pelajaran itu akan mendapatkan darus salam. Liha ulail qaumil multazimina tariqatul istiqomah, bagi mereka yang terus dalam menempuh jalan yang lurus, maka akan memperoleh darus salam, yaitu darussalam atau tempat keselamatan, wat tuma'ninah, dan ketenangan, wahyal jannah, yaitu surga. Jadi nanti mesti tenang, ayem, tentrem, ya. Nah, di surga nanti. Li'annahum iltazamu manhajal anbiya, karena mereka terus menerus pada manhaj para nabi. Artinya mengikuti jejak langkah para nabi, yaitu mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah, dan selalu berbuat baik. Ada kata-kata tadi, ya, inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka,
artinya adalah yaumal qiyamah, di hari kiamat. Karena seakan-akan orang yang sudah meninggal itu biasanya akan bertemu dengan Tuhannya. Jadi ketemu Tuhannya itu artinya ya ketika kiamat, ada kiamat kecil itu namanya kematian, kiamat kubro itu ya rusaknya alam, setelah rusaknya alam semesta ini. Wallahu waliyuhum, Allah pelindung mereka, artinya ay mutawalli umurihim atau mutawalli umurihim wa kafihim, melindungi urusan mereka dan mencukupi mereka. Jadi Allah waliyuhum itu artinya ada Allah yang melindungi urusan mereka dari para bahaya termasuk mencukupi. Jazaan ala solihi a'malihim, sebagai balasan atas amal-amal soleh, ya kurang ya, amal-amal soleh mereka atau amal-amal mereka yang soleh. Bima kanu ya'malun tadi ya, atas apa yang mereka kerjakan itu artinya ya amal soleh, tidak mungkin amal buruk. Tetapi bagi orang yang beriman, asalkan tidak syirik, amal-amal yang buruk itu diampuni, tinggal amal-amal solehnya itu yang terlihat. Ini ayat 128. Wa yauma yahsyurum jami'a, dan ingatlah hari di waktu Allah menghimpun mereka semua. Jadi ingat ya bahwa nanti manusia, jin itu dikumpulkan di mahsyar. Jadi namanya padang itu padang mahsyar, yahsyur itu berhimpun menjadi satu. Maka di sana nanti Allah akan berfirman, ya ma'syarul jin, wahai golongan jin, qad istaksartum minal ins, sesungguhnya kamu telah banyak menyesatkan manusia. Jadi di kalangan para makhluk ya, di hadapan para makhluk, jin nanti dipersalahkan, disaksikan oleh malaikat dan seluruh makhluknya ya, nanti jin itu dipersalahkan. Wahai golongan jin, sesungguhnya kamu telah banyak menyesatkan manusia. Penafsirannya adalah wadhkur ya Muhammad, ingatlah wahai Muhammad, fima nakussuhu alaika wa tunziruhum bih yauma nahsyurul insan wal jin jami'a, terhadap hal yang saya ceritakan kepada kamu dan dengannya kamu memberi peringatan kepada mereka tentang hari di mana kami nahsyurul insan, menghimpun atau mengumpulkan manusia, wal jin dan jin jami'an semuanya. Wa naqulu, dan kami berkata, ya jama'atul jin, wahai golongan jin. Tadi kalau Qur'annya tadi ya ma'syarul jin, ini artinya adalah wahai golongan jin, qad istaksartum, kamu sesungguhnya kamu telah banyak min ilwa'il insi, menjerumuskan manusia, wa idlalihim, dan menyesatkan mereka. Jadi diperlihatkan di sana nanti. Makanya kita tidak perlu minta bantuan jin. Jangan bangga kalau ada orang bisa menundukkan jin, karena jin itu ketika dimintai tolong ingin imbal baliknya ya. Karena neng jare kiai so duwe khodam jin ini ndak boleh ya. Itu nanti bahaya di akhirat. Nah, jadi ya jin itu tugasnya memang menyesatkan.
Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala. Ini yang jelas jin kafir ya. Walaqad adalla minkum jibillan katsira afalam takunu ta'qilun. Dan sesungguhnya setan, jadi jin yang tadi ya, itu jin setan itu telah menyesatkan sebagian besar di antara kamu, jibillah, sebagian besar. Kasih orang banyak. Afalam takunu ta'qilun, maka apakah kamu tidak memikirkan? Ini kaitannya dengan ayat yang lain. Lah kemudian ya, jadi tadi yang dipersalahkan jin. Sekarang wa qala auliya'uhum minal ins, lalu berkatalah kawan-kawan mereka, kawan-kawan jin dari golongan manusia. Rabbana stamta ba'duna bi ba'd wa balagna ajalana allazi ajalta lana. Ya Tuhan kami, sesungguhnya sebagian daripada kami telah dapat kesenangan dari sebagian yang lain, dan engkau telah sampai kepada waktu yang telah engkau tentukan bagi kami. Artinya manusia itu juga mengakui bahwa ada kerjasama yang saling menguntungkan antara manusia dan jin. Dan itu nanti kelihatan bahwa itu perbuatan salah, perbuatan keliru. Kami telah bisa memberi manfaat, kami juga bisa tolong menolong. Ternyata di sana tidak ada tolong menolong, semuanya adalah dianggap salah. Bagaimana cara tolong menolong itu? Penafsirannya ya. Wa yaqulul ladzina ata'ul jin, dan orang-orang yang mentaati jin, wastamta'u ila wasatihim watawallauhum, dan mendengarkan bisikan mereka dan menjadikan mereka sebagai teman, minal insi. Jadi yang berkata ini dari golongan manusia, fi jawabillahi ta'ala, terhadap jawaban Allah Ta'ala. Intafa'a kullun minna bil akhar, masing-masing dari kami telah mengambil manfaat dari yang lainnya. Misalnya intafal insu bisyayatin haitsu dalluhum ala syahwat. Manusia telah mengambil manfaat dari para setan, di mana setan-setan itu telah menunjukkan manusia kepada syahwat-syahwat. Syahwat-syahwat itu artinya adalah suatu pelanggaran-pelanggaran ya. Misalnya setan itu memerintahkan manusia untuk menyembah berhala. Wala asbabit tawassul ilaiha, atau kepada penyebab-penyebab yang mengantarkan kepadanya. Lah itu dianggap mentaati setan. Itu artinya manusia ternyata ada yang senang mengikuti aran-aran setan semacam itu gitu loh. Itu berarti bisa memberi manfaat kepada manusia. Termasuk wantafal jin bil insi, jin juga telah mengambil manfaat kepada manusia, haitsu ata'uhum, dengan ketaatan mereka, wasa'aduhum, dan membantu mereka, ala muradihim, untuk mencapai maksud mereka. Artinya kadang-kadang jin itu ada yang diperintahkan untuk melakukan sesuatu, istilahnya dibuat khodam, yaitu ya. Itu juga bisa, dan itu artinya jin juga mendapatkan manfaat, atau manusia mendapatkan manfaat dari jin, atau sebaliknya, saling tolong menolong. Ya persisnya ini alamnya beda ya, persisnya. Atau yang jelas orang mentaati jin, jinnya otomatis jin yang dari golongan setan menjerumuskan manusia ya. Termasuk manusia yang ditolong oleh jin untuk mencapai suatu,
Ya mbah piye model dukun-dukun itu ya. Lah yang demikian itu dianggap saling memberi manfaat, saling mendapatkan kenikmatan antara satu dengan yang lainnya. Maka yang demikian itu dibawa, kalau dibawa sampai mati, wa balaghna ajalana alladzi ajaltalana, dan kami telah sampai kepada ajal kami yang telah Engkau tentukan kepada kami, ay al maut artinya datang kematian, aw annahum ya'nauna yaumal ba'si, atau sesungguhnya mereka menyadari pada hari berbangkit. Nanti itu sadar semuanya ya, faham bahwa itu salah. Wa hadzal kalam i'tirafun, ucapan ini merupakan pengakuan. Jadi orangnya itu mau yang mengaku, manusia maksudnya, termasuk jinnya juga mengaku. Bima kana minhum min ta'atis syayatin, khususnya manusia ini ya, itu taat kepada para setan saat ini jamaah. Wattiba'il hawa, termasuk mengikuti hawa nafsu, wat takdzib bil ba'si, dan mendustakan hari berbangkit. Nanti orang itu pintar semuanya dan mengaku ternyata apa yang dikatakan Al-Quran itu betul ya. Mengikuti setan salah, menuruti hawa nafsu juga keliru, termasuk sangat fatal adalah tidak percaya hari kiamat. Ternyata sekarang ada hari kiamat. Annal maksud minal kalam, artinya bahwa maksud dari ucapan ini ya, annana fi hadzal yaum ar-rahib, sesungguhnya kami pada hari yang menakutkan ini, wa huwa yaumul ba'si wal jaza, yaitu hari berbangkit dan dari pembalasan, i'tarafna bidzunubina, kami mengakui dosa-dosa kami. Jadi orang itu mengakui dosa-dosa yang telah dilakukannya. Makanya terus akhirnya pasrah kepada Allah, fahkum fina bima tasya, maka hukumlah kami sesuai yang Engkau inginkan, wa anta ahkamul hakimin, karena Engkau adalah hakim yang paling bijaksana. Walaqad azharnal hasrah wan nadamah, sesungguhnya telah tumbuh penyesalan kami. Hasrah dan nadamah itu sama sebetulnya. Alama kana minna min tafritin fid dunya, yang telah lalai ketika berada di dunia. Jadi penyesalan itu biasanya di belakang, tidak ada di depan ya. Jadi penyesalan orang yang telah kerjasama dengan setan, menuruti setan, terus akhirnya dia sesat, bahkan tidak percaya adanya hari berbangkit. Ternyata di sana baru menyadari bahwa hari berbangkit ada, yang ada tinggal penyesalan. Maka fa'ajabahumul haqqu ta'ala, lalu Allah Ta'ala menjawab. Jadi al-haq itu juga nama Allah juga ya, yang maha benar, yaitu Allah Ta'ala itu menjawab, an-naru ma'wakum. Tadi di Quran maswakum itu sama dengan ma'wakum, tempat menetap kamu ya. Wa manzilukum, dan tempat tinggal kamu. Antum, yaitu kamu, wa iyyahum, dan mereka, wa auliyaukum, dan teman-teman kamu. Ya, kamu wahai manusia, teman-teman kamu yaitu termasuk setan ya, jin yang ingkar itu. Wa antum makisuna fiha maksan mukhallidan al-abad. Ya, kullahu, kamu akan menetap di sana untuk selamanya sepanjang masa. Illa masya Allah, kecuali hal yang dikehendaki Allah. Minal khuruj, yaitu bisa keluar dari neraka. Neraka itu kan api maksudnya ya. Keluar khorijan nar, di
luar api, luar neraka. Lah keluarnya itu lisyarbil hamim ternyata adalah untuk meminum air yang mendidih. Cuma ya podo wae. Keluar dari neraka itu untuk lisyarbil hamim, meminum air yang mendidih. Awil intikal atau pindah min adzabin nar dari siksa neraka. Siksa api neraka maksudnya. Nar itu kan api. Ila adzabil zamharir, yaitu ke siksa yang berupa siksa zamharir. Zamharir itu udara yang sangat dingin. Berarti ini maksudnya ya, yang dimaksud dengan illa masya Allah, kecuali yang dikehendaki Allah. Jadi orang itu masuk neraka itu selama-lamanya kecuali yang dikehendaki Allah. Yang dimaksud yang dikehendaki Allah itu mungkin pindah, tetapi di sana itu diberi minuman malah minuman yang mendidih gitu ya, air yang mendidih, atau dipindahkan ke tempat namanya zamharir. Ada siksa di sana itu namanya zamharir. Itu udara sangat dingin, tetapi juga siksa. Tapi kalau siksanya itu tetap abadi, hanya saja mungkin gayanya beda. Gayanya itu kalau neraka itu berupa api, kalau zamharir berupa udara dingin. Wa kullun minal halaini, masing-masing dari dua keadaan ini intikal min adzabin ila adzabin, yaitu perpindahan dari siksa yang satu ke siksa yang lain. Sebetulnya sama. Jadi artinya ya pindah dari yang satu ke pindah yang lain itu sama. Ya menemui siksa. Ruya annahum, diriwatkan bahwa mereka yadkhuluna wadiyan. Jadi kalau masuk zamharir itu masuk ke suatu lembah. Fihi, di dalamnya minaz zamharir, yang di dalamnya berupa zamharir. Ma yumayyizu ba'da awsalihim, untuk memisahkan antara sebagian awsalihim min ba'd. Jadi untuk memisahkan kepada sebagian. Artinya ya kalau pindah dari api ke zamharir tadi. Tapi ketika di sana itu malah merasakan lebih parah lagi. Jadi merasakan sakitnya itu lebih dahsyat lagi. Fayata'awanu, nah maka mereka minta tolong, wayatlubuna, dan meminta ar-radda, untuk dikembalikan ilal jahim, ke neraka jahim. Ternyata luwih loro ternyata di zamharir. Jadi udara yang sangat dingin itu ternyata itu parah. Ya, lebih parah malah minta dikembalikan ke jahim. Wis pokoknya gak ono enake yang jelas ya. Kalau siksanya itu tetap abadi, hanya saja model siksanya itu berpindah-pindah. Itu yang dinamakan illa masya Allah, kecuali yang dikehendaki Allah ya. Jadi siksanya tetap, hanya saja beda-beda modelnya. Ada zamharir ya, ada hamim. Hamim itu minuman yang mendidih tadi ya, dan lain-lain. Inna rabbaka hakimun, sesungguhnya Tuhanmu maha bijaksana. Artinya fima yujazi bihin nas, terhadap apa yang digunakan untuk memberi balasan kepada manusia. Jadi bijaksana yang baik ya dibalas dengan baik, yang buruk dengan buruk. Alim, maha mengetahui, artinya bima yastahiqhu kullu fariqin. Jadi apa yang berhak diterima oleh masing-masing kelompok. Wahya nadhiru qauli ta'ala, ayat ini sebetulnya sama dengan firman Allah Ta'ala, khalidina fiha ma damatis samawati wal ard, mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi.
illa masya rabbuk, kecuali jika Tuhanmu menghendaki. Jadi ternyata ada di ayat lain ya, mereka kekal kecuali yang dikehendaki oleh Tuhanmu. Nah, ini menunjukkan bahwa mereka kekal selama ada langit dan bumi. Ini ahli tafsir mengatakan bahwa ternyata di akhirat nanti itu juga ada langit, juga ada bumi. Cuma mungkin bentuknya beda, tetapi ada langit, ada bumi. Nah, ini kata-kata illa masya rabbuk, ini hampir sama dengan tadi. Inna rabbaka fa'alul lima yurid, sesungguhnya Tuhanmu maha pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki. Jadi prinsipnya ya, wa yahsunul akhdhu fi tafsiri hadhil ayat, sebaiknya mengambil penafsiran ayat ini. Wa mahuna bima rawahu Ibnu Jarir, menggunakan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari, wa Ibnu Abi Hatim, wa Ibnul Munzir, wa Abu Syekh Ibnu Hayyan ya. Keliru menerjemahkan ya, Hayyan. An Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata, inna hadhil ayah ayatun, sesungguhnya ayat ini adalah ayat la yambaghi li ahadin ayyahkuma 'ala Allah fi khalqihi, yang tidak patut bagi seorang pun untuk menentukan hukuman dari Allah terhadap makhluknya. Wala yanziluhum jannatan wala nara, dan tidak menempatkan mereka ke surga atau neraka. Artinya bahwa kita sebagai orang yang beriman, dengan adanya ayat ini ya, kita tidak boleh menentukan manusia, kamu ahli surga, kamu ahli neraka, tidak boleh. Maksudnya begitu ya. Pokoknya semuanya diserahkan kepada Allah. Ini karena ada kata-kata masya Allah. Jadi mereka kekal atau tidak itu ya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma yang kita yakini bahwa asalkan orang itu mempunyai iman dan mentauhidkan Allah, maka seandainya terpaksa masuk neraka, tetap ada harapan bisa keluar dari neraka. Itu saja yang kita yakini. Tetapi insya Allah kalau kita ini tauhidnya lurus, ibadah kita ini kita lakukan, meskipun ada kesalahan tetap diampuni Allah, dan insya Allah kita termasuk langsung masuk surga tanpa harus mampir neraka. Ini yang kita harapkan. Ya, ini ada ya fikih kehidupan atau fikhul hayah awil ahkam, itu judulnya. Jadi kesimpulannya atau kesimpulan ini ya, wa fi yaumil hisab tatabaddadu wa tataqatta'u silatil wasli wal manafi bainal insi wal jin. Jadi di yaumul hisab atau di hari kiamat nanti akan terpisah dan terputuslah hubungan silaturahim dan saling memberi manfaat antara manusia dan jin. Alladzina yantafi'u kullun minhum bil akhar, yang saling memberi manfaat masing-masing dari mereka kepada yang lainnya. Ya, termasuk manusia ini nanti itu ketika pada hari pengadilan nanti itu bertanggung jawab sendiri-sendiri, tidak ada yang bisa menolong ya. Jadi bertanggung jawab sendiri-sendiri. Apalagi yang tidak beriman itu jelas saling menyalahkan nanti di akhirat. Fastim ta'ul jin minal in, jin bisa mengambil kesenangan dari manusia, misalnya melalui annahum taladzadzu bi ta'atil ins wa iyyahum,
Sesungguhnya mereka jin telah merasa nyaman untuk mentaati manusia dan kepada mereka disuruh menjadi khodamnya atau pembantunya mungkin mau itu ya, nyaman mengikuti manusia, disuruh apa-apa misalnya gitu. Wastimta'ul insi minal jin, manusia bisa mengambil kesenangan dari jin, misalnya qabuluhum wasawisa syayatin, mereka menerima godaan setan, misalnya disuruh menyembah ke berhala mau, wa ita'atahum lahum, dan mentaatinya hatta zanu, sampai mau berbuat zina, wasyarabul khumur, dan minum khamr, bi'irwa'il jin iyahum, berkat tipuan jin kepada mereka. Ya, ini berarti juga manusia senang menikmati godaan setan. Wa ma'anal ayahuna, arti ayat di sini yaitu takri uddolin wal mudillin. Jadi nanti di akhirat itu ada olo-oloan kepada orang yang tersesat dan yang menyesatkan. Wa taubihum, dan mengejek mereka fil akhirati, di akhirat, ala ayunil alamin, di hadapan makhluk seluruh alam. Jadi nanti kelihatan orang yang sesat itu dipermalukan di hadapan makhluk. Jadi makhluk semuanya nanti terdiam, yang ditanya oleh Allah itu adalah golongan-golongan orang yang tugasnya adalah melakukan kesesatan, dolin, termasuk mudillin. Mudillin itu yang menyesatkan. Wa ma khuludul kufar finnar, adapun kekalnya orang kafir ya. Ada kekurangan orang kafir finnar di neraka. Famarji'u ila masyiatillah, maka semuanya dikembalikan kepada kehendak Allah. Hadza ma arjahahu, dan ini adalah pendapat yang paling kuat. Ay anna khuludahum bi masyiatillah, artinya kekal mereka sesuai dengan kehendak Allah. Waqad qila fi istisna illa masya Allah aqwalun kasirah. Ada pendapat dalam mengucapkan kecuali kalau Allah menghendaki yang lain, itu terdapat banyak pendapat ya. Ini yang saya kutip ya. Ada 3 pendapat di sini. Yang pertama, maksud dari yang dikehendaki Allah, kecuali kalau Allah menghendaki, itu artinya itu adalah dikuatkan oleh Az-Zujjaj wa Tabari. Di antaranya istisna ya, kecuali itu ya, istisna akan kalau auqatul muhasabah, pada waktu-waktu dihisab. Artinya kecuali kalau Allah menghendaki, itu artinya yang dimaksud di sini adalah pada waktu dihisab. Li'anna fi tilkal ahwal laisu bi khalidina finnar, karena pada saat ini mereka belum kekal di neraka, ya masih pindah-pindah ya. Li'anna maknal istisna, karena arti kecuali itu innama huwa min yaumil qiyamah, yaitu hanya di hari kiamat. Jadi ini arti pertama. Jadi nanti akan kekal, kan sudah dikatakan bahwa orang kafir, orang termasuk penyembah berhala itu akan kekal di neraka. Nah, tetapi ada kata-kata kecuali yang dikehendaki Allah. Yang dimaksud kecuali yang dikehendaki Allah itu adalah ketika belum masuk ke neraka, masih diadili, itu kan pindah-pindah gitu ya. Berarti belum kekal. Sehingga khalidina finnar illa masya Allah, arti dari khalidina mereka kekal di neraka kecuali kehendak Allah itu
min miqdari hasrihim min kuburihim, pada saat mereka dikumpulkan dari kubur mereka, wa miqdari muddatim fil hisab, dan pada saat yaumul hisab, ya. Wal istisna mungkoti. Jadi kecuali, istisna itu kan pengecualian di sini adalah kata yang berdiri sendiri. Ini pendapat yang pertama. Yang kedua, wal murad, yang dimaksud dengan kecuali kalau Allah menghendaki itu al auqat allati yantakiluna fiha, yaitu waktu-waktu perpindahan mereka dari siksa api neraka, min adzabin nar ila adzabiz zabharir, nah, dari api neraka ke siksa zabharir gitu. Tadi sudah dijelaskan ya. Ruya diriwayatkan anahum yadkhuluna wadiyan fihi bardun syadidun, diriwayatkan bahwa mereka masuk ke dalam lembah yang sangat dingin. Tadi sudah dibahas ya. Fahum yatlubuna rad, lalu mereka ingin dikembalikan min dzalikal bardi, dari dinginnya udara itu, ila harri jahannam, ke panasnya neraka jahanam. Lah diobong kalau itu disenengi tinimbang dingin itu ya. Ini makna kedua dari pindah kecuali yang dikehendaki Allah tadi. Yang ketiga, ini pendapat Ibnu Abbas. Al istisna li ahlil iman, pengecualian ini adalah bagi orang yang beriman. Kecuali yang dikehendaki Allah itu yang dimaksud. Kecuali yang dikehendaki Allah berarti kecuali orang yang beriman, itu maksudnya. Istasna Allah Ta'ala qauman sabaqa fi amalihi annahum yuslimuna wa yusaddiquna nabi. Jadi Allah memberi pengecualian kepada kaum yang telah melakukan amal bahwa mereka akan masuk Islam dan membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ala hadzal qaul yajibu ayakuna antakuna ma bimaknaman. Jadi atas pendapat ketiga ini maka wajib ada jika apa itu diartikan orang, man itu orang, walayakunul istisna mungkotian. Jadi gini, kecuali masya Allah ya, apa yang dikehendaki Allah itu artinya kecuali mansya Allah, kecuali orang yang dikehendaki Allah, itu maksudnya begitu ya. Orang yang dikehendaki Allah yang tidak kekal di neraka itu adalah orang yang beriman. Itu menurut Ibnu Abbas. Karena saya kira cukup, kajian ini sudah selesai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.